Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmizi, kalau saya melihat dari apa yang disampaikan tadi, multidimensi ini penekanannya kan tentu pada adanya Islamophobia tadi. Dan di tengah krisis ini ada Islamophobia, bahkan Islamophobia ini diseret-seret juga menjadi Aniesphobia. Gitu, Pak. Gimana Pak Tarmizi melihat berbagai skenario atau bukan skenario lah, fenomena yang terjadi hari ini seperti itu? Ya, masalah Islamophobia, kalau saya melihat ya, lebih banyak kita berkeluh kesah tentang Islamophobia daripada kita mencarikan solusi terbaik. Itu yang saya lihat sampai hari ini ya. Saya mengikuti beberapa seminar, beberapa diskusi ya. Jadi jadinya keluh kesah aja. Jadi keluh kesah saja bahwa ini Islamophobia itu. Ini sebenarnya sudah lama terjadi. Jadi sebelum rezim Jokowi juga sudah ada itu. Memang ini adalah permainan dari kelompok kiri. Kalau sekali saya melihatnya ke situ. Jadi memang ini sengaja dipelihara agar umat Islam sendiri anti terhadap agamanya sendiri. Umat Islam sendiri jadi benci dengan agamanya sendiri. Dan itu dipupuk, dipelihara dengan sebaik mungkin oleh buzzer-buzzer, oleh influencer yang kalau kemarin kata Bang Noel sudah jelas ya menyebut nama gitu ya. Itu memang sengaja itu dipelihara karena memang mereka tidak menghendaki umat Islam bersatu. Kalau umat Islam bersatu, jumlah umat Islam taruhlah sampai hari ini sekitar 84%. Kalau umat Islam bersatu, yang seharusnya itu adalah Presiden Republik Indonesia itu adalah dari kelompok Islam. Tapi nyatakan tidak. 84% ini kalau kita lihat terpecah-pecah lagi. PKS dapat berapa persen, PKB dapat berapa persen, P3 berapa, PAN Dan berapa. kecil-kecil semua. Yang kecil-kecil semua. Ini kan aneh. Kenapa? Karena ini dipelihara Islamophobia, politik identitas yang sebenarnya semuanya juga politik identitas. Partai manapun semuanya membawa politik identitas. Tidak ada yang tidak membawa politik identitas. Kalau tidak bawa politik identitas, banci dong berarti. Kan gini, kalau identitas, kalau dalam KTP jenis kelamin kita apa? Laki-laki. Terus kalau kita mau menyembunyikan jenis kelamin kita laki-laki bukan, perempuan bukan, bencong dong berarti. Itu kan berarti identitas kan tidak bisa kita sembunyikan dan itu tetap melekat pada diri seseorang. Nah ini kenapa menjelang pemilu ramailah politik identitas, Islamophobia yang memang mereka sengaja pelihara biar umat Islam tidak bisa bersatu sehingga mereka yang menang terus. Coba lihat yang mendukung PDIP itu siapa? Yang mendukung PSI itu siapa? Kan mayoritas umat Islam juga. Ya kan? Tapi kenapa mereka memilih PDIP, memilih PSI, bahkan orang Islam sendiri membenci PKS, membenci P3, ya kan? Membenci PKB. Ini kan partai-partai yang partai Islam dan partai berbasis masa Islam kan gitu. Ini ada apa? Nah, ini sengaja mereka pelihara. Agar apa? Agar suara umat Islam yang boleh dikatakan hanya sekedar Islam KTP atau Islam abangan tetap memilih partai mereka. Itu saya melihatnya lebih ke situ. Ya, tapi kira-kira gimana logikanya Pak ya, ketika anggaplah tadi ya, ketika Islamophobia ini sengaja dipelihara, ditekan partai-partai Islam biar tetap kecil terus, tapi di saat yang sama sekarang sedang terjadi resesi ekonomi yang menimpa juga pada mayoritas umat Muslim. Apakah justru ini tidak mempermudah munculnya gerakan rakyat di bawah yang sudah pada kesabarannya sudah sampai pada titik nadir gitu sehingga kembali muncul geliat seperti di tahun 1997-98? Iya. Ya inilah memang problem terbesar umat Islam itu adalah hari ini kita tidak bersatu. Jadi kita lihat aja respon masyarakat saat ini terhadap gejolak ekonomi hari ini. Kalau kita melihat kan sama dengan tahun 97-98. Apa perkataan menteri-menteri Pak Harto? Landasan fundamental ekonomi kita kuat. Tahunnya ambiar, dolar lebih dari 20.000, ekonomi jatuh. Sekarang bisa saja seorang menteri senior bilang bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Tahu-taunya hancur, ya kan? Kenapa? Karena indikator ekonomi itu sudah mengatakan begitu. Bayar utang aja kita nggak mampu kok, gitu. Dari mana kita bisa membayar utang? Makanya sekarang itu ada apa dengan dibaliknya semua kasus-kasus ekonomi saat ini? Boleh dikatakan maaf gitu ya, ada dalam tanda kutip perampokan terhadap uang rakyat dengan menaikkan barang-barang minyak goreng, ya kan? Misalnya nanti BBM akan naik, sembako, 9 bahan pokok yang naik. Ini kan ada apa? Ini jangan-jangan kan gitu. Sekali lagi, jangan-jangan ini
pemerintah memang sudah kewalahan. Hmm. Salah satunya caranya itu adalah untuk membiayai kehidupan negara itu adalah dengan utang dan menaikkan barang-barang pokok yang mau tidak mau rakyat akan membeli. Cuma masalahnya itu rakyat kita terpecah belah. Ada yang kritis terhadap kondisi sekarang, ada yang ya mau gimana lagi, nerimo kan gitu. Sementara ketika ada yang mau bersuara, komandonya ada di siapa kan gitu. Masing-masing bergerak, isunya masing-masing, kepentingannya masing-masing juga kan gitu. Ini terkait dengan hutang dan kenaikan harga barang juga saya dapat berita yang menarik tuh kemarin, Pak. Jokowi, judulnya gitu, Pak. Jokowi berhasil menurunkan utang ke Cina dari sekian persen ke sekian persen. Jokowi berhasil menurunkan utang ke negara apalagi lah, sekian persen ke sekian persen. Terus saya baca di bawahnya, utang terhadap Amerika nambah. Ini kan lucu ya. Itu kan kerjaan orang-orang yang tukang ngutang ya, gali lubang tutup lubang buat bayar utang sana, dia ngutang ke sini. Pengaruh dolar, mungkin pengaruh kenaikan dolar. Ya. Pengaruh kenaikan dolar, yuan turun mungkin. CNBC mengangkat topik itu, saya nggak tahu nih, dia kan termasuk media mainstream. Dia arahnya kemana sih? Kok bilangnya juga Jokowi? Kan yang bayar bukan pakai duit Jokowi. Utang itu kan duit negara gitu, bukan duit. Ini disebutnya Jokowi berhasil menurunkan utang ke negeri Cina. Ada komentar Pak Solin atau? Ya, itu kan biasa. Pertama memang di rejim ini senang cari sensasi, senang pencitraan, itu udah biasa itu. Yang kedua, dilihat dari substansi, sebenarnya mereka itu tadi, kalau istilah Rizal mereka itu bukan tutup lubang gali lubang, gali lubang tutup jurang. Gali lubang tutup jurang. Jadi yang ditutupnya jurang, galinya lubang, yang ditutupnya jurang. Jurangnya nggak akan tertutup seperti itu. Ya, kalau kita sekarang akan melihat, mendengar, membaca statement-statement yang sifatnya itulah seperti angin surga, sebenarnya itu hanya rekayasa dan manipulasi saja sebenarnya. Oke. Nah, tentu dengan berbagai kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, segalanya serba mahal, kita repot untuk melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kita, kepercayaan kita turun terhadap pemerintah. Nah, Pak Tarmizi barangkali bisa apa sih Pak solusi dari carut marutnya negeri ini kita hari ini? Apa yang bisa dijadikan titik harap para rakyat untuk tetap menjaga optimismenya? Ya, kalau menurut saya satu-satunya ya rezim ini dengan berjiwa besar, Betul, mengundurkan diri. Ya. Karena dianggap tidak mampu memecahkan persoalan bangsa. Persoalan minyak goreng saja sampai hari ini tidak selesai-selesai. Malah menterinya sibuk kampanye untuk anaknya ingin jadi bupati. Ya kan ini kan jadi persoalan besar. Jadi kalau memang tidak mampu ya mengundurkan diri saja. Insya Allah walaupun kita dalam begini, insya Allah kita mampu kok jadi mengatasi masalah kondisi bangsa saat ini. Masalahnya kan budaya itu nggak ada di kita, Pak. Kemauan. Keberanian mereka untuk mundur kalau sudah gagal itu kan nggak ada budaya di kita. Jadi kita kalau berharap seperti itu kan seperti berharap pepesan kosong. Betul. Jadi memberikan contoh yang baik. Kalau memang tidak mau mengundurkan diri, ya rakyat yang memundurkannya. Nah, rakyat ini kan sudah bosan dengan kondisi saat ini. Sekarang pertanyaannya sederhana seperti yang kata Kang Epul tadi. Dari mana uangnya Indonesia bisa menurunkan bayar utang ke Cina? Kan tanya, dari mana uangnya? Ya kan? Minjem ke Amerika. Nggak mungkin naik ke Amerika otomatis naik dengan harga dolar naik juga uangnya. Kan gini, kalau misalnya gini, saya pinjam misalnya dalam rupiah ke Amerika tuh 15 juta. Tapi dengan kurs hari ini itu naik lagi. Ya. Waktu dulu kurs rupiah 14.000 berarti naik 1.000. Dengan selisih kurs kan. Itu akan berubah lagi harganya kan. Berarti saya dari 15 juta dengan naiknya kurs itu saya jadi punya utang 16 juta karena selisih kurs. Sama, dari mana Mbak untuk bayar utang ke Cina? Ini kan satu pertanyaan besar. Jangan-jangan yang utang ke Cina ini di take over dengan penjualan infrastruktur, jalan tol dan lain sebagainya untuk bayar utang, ya kan? Yang kemarin-kemarin misalnya tol ada yang dulu dijual, ya kan? Kita rugi yang berapa triliun itu untuk bayar utang ke Cina. Itu kan gali lubang tutup lubang. Dulu kita punya aset, sekarang nggak punya aset. Bedanya kan gitu. Jadi kita membayar utang dari menjual aset. Nanti aset kita hilang kalau begitu. Kalau hanya sekedar yang cuma begitu menyelesaikan persoalan bangsa, ya menurut saya tidak perlu seorang menteri yang bergelar doktor atau profesor gitu ya untuk jadi menteri keuangan. Sarjana ekonomi juga bisa untuk menyelesaikan itu, kan hal yang memang sederhana dan bisa diselesaikan. Banyak kita ahli-ahli ekonomi yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa hari ini. Tapi kenapa hari ini tidak bisa diselesaikan dengan baik?